Informasi lainnya, Saudara, pemerintah kembali membuka keran ekspor demi memenuhi rantai pasokan global lobster. Namun, bagaimana upaya pemerintah dan tantangan untuk menjamin hal tersebut? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Di tengah upaya pemerintah menjadikan Indonesia sebagai global supply chain lobster, problematika penyelundupan benih-bening lobster atau BBL ke negara Naga Biru atau Vietnam tak kunjung henti. Sebanyak 22 kasus penyelundupan BBL berhasil digagalkan petugas gabungan TNI Polri dengan nilai kurang lebih 227 miliar rupiah di 11 wilayah Indonesia. Terkait hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP berupaya menanggulanginya dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024. Aturan ini bertujuan agar ekosistem bisnis lobster berjalan dengan baik, bahkan ke depannya bisa bermitra pula dengan Tiongkok. Vietnam sebagai negara penampung BBL selundupan mengalami kesulitan dalam penjualan hasil budidayanya yang jauh lebih unggul dari Indonesia, karena tidak dapat menunjukkan hasil rekam jejak sebagai persyaratan ekspor. Maka dari itu, pemerintah menjalin kerjasama dengan Vietnam untuk melakukan pengembangan lobster sesuai dengan cara budidaya ikan yang baik demi kesejahteraan banyak pihak. Namun, di lain pihak, sejumlah pembudidaya lobster yang tidak masuk dalam mitra KKP di Kampung Lobster Teluk Jukung, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, menyatakan keberatan terhadap langkah pemerintah. BBL diekspor, harga lobster konsumsi pun jadi turun. Apa penyebabnya? Karena kita sama-sama melakukan budidaya, sedangkan pasar kita kan lebih dominan ke Cina. Sekarang benur kami sudah diekspor, baik secara legal maupun ilegal. Ini tentu sangat merugikan kami, baik dari segi harga benur lokal itu sendiri maupun harga jual. Karena ketika benur ini diekspor secara legal, artinya akan ada persaingan antara pembudidaya Indonesia dengan yang di luar. Benur lobster itu seringkali saya untuk mendengar informasi dari pihak instansi oknum yang ada di pusat bahwa tidak bisa untuk dibudidaya di dalam negeri. Itu sangat saya keberatan. Waktu masyarakat yang ingin bekerja untuk negaranya sendiri sangat merasa keberatan. KKP melalui Direktorat Perikanan Budidaya menanggapi bahwa pihaknya telah mempersiapkan regulasi yang tepat demi keberlangsungan bisnis lobster ke depannya agar Indonesia dapat menjadi rantai pemasok lobster global. Saya punya keyakinan dalam 4-5 tahun ke depan kita akan sudah mulai satu persepsi bahwa BBL itu harus kita maksimalkan potensi yang ada itu harus kita maksimalkan, harus bisa diberdayakan oleh semua pihak, bukan hanya nelayan penangkap saja tetapi nelayan budidaya. Negara juga harus mendapatkan pendapatan, kemudian lingkungan yang lain juga harus bisa saling mendapatkan manfaat yang sama. Nanti middle term-nya tentunya kita ingin menjadi global supply chain, begitu, bekerja sama dengan mitra kami, salah satunya umpama Vietnam atau bahkan Cina nanti ke depannya. Hairul menambahkan pihaknya akan memperkuat payung hukum melalui regulasi, sosialisasi, peningkatan sumber daya manusia, bahkan transfer pengetahuan untuk menjamin keberlangsungan bisnis lobster agar dapat bersaing di tingkat lokal maupun internasional. Rencana pemerintah menarik perhatian Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA yang menilai pemerintah telah salah langkah. Dasar dari kebijakan ini lahir adalah penyelundupan, maka penegakan hukum harusnya solusinya, bukan dengan membuka keran ekspor. Sekalipun kemudian ada klaim yang mengatakan bahwa ini akan menguntungkan karena ini akan istilahnya berjejaring ya, bekerja sama dengan Vietnam. Tapi perlu diingat juga hari ini Vietnam ini juga menjadi salah satu negara yang menampung paling banyak benih-benih lobster kita gitu. Artinya kalau kemudian mau ada transfer ilmu, seharusnya ya lakukan saja transfer ilmu itu gitu ya. Dan engagement yang dibangun bukan orientasinya kepada ekspornya gitu. Susan menambahkan, dengan dibukanya keran ekspor ini akan berdampak besar terhadap lingkungan karena merusak rantai makanan ekosistem laut.
Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia atau ISKINDO menilai komoditi potensial ini memerlukan penguatan strategi produksi untuk mendukung penjualan lobster. Penting untuk melakukan pendekatan ekosistem, ya, karena bagaimanapun tadi kalau seandainya lobster ini kita hanya mengandalkan market dalam negeri, dugaan saya tidak akan tersaing pasarnya di luar jauh tinggi sekali. Nah maka dengan demikian berarti kalau ini menjadi salah satu perlu kita tetapkan sebagai salah satu komoditi unggulan untuk ekspor kita, ya, selain udang dan tuna, kaitannya dengan pembenihan. Ini kita harus terus dalami, ya, kita ke depannya lah, ya, pakannya, ya, teknologi pakannya harus dikuasai. Nah yang ketiga adalah tentu yang tidak kalah pentingnya adalah kaitannya langsung dengan pasar ini, ya, karena tadi ketergantungan kita dengan pasar luar pasti akan sangat tinggi, ya, karena di dalam negeri demand-nya pasti tidak sebanyak demand di luar. Produksi lobster hasil budidaya di Indonesia tahun 2022 sebesar 496 ton. Dengan provinsi utama sebagai sentra produksi lobster yaitu Nusa Tenggara Barat sebesar 158,83 ton, Sulawesi Tenggara 140,98 ton, dan Sumatera Barat 91,91 ton. Nilai ekspor lobster pada tahun 2018 sebesar 29 juta dolar Amerika. 2019 meningkat menjadi 33 juta dolar Amerika dan pada 2020 melesat 76 juta dolar Amerika. Pandemi Covid pada 2021 membuat nilai ekspor anjlok menjadi 28 juta dolar. 2022 25 juta dolar dan 2023 sebesar 23 juta dolar Amerika. Beragam upaya dibangun pemerintah untuk menjadikan Indonesia pemasok utama global lobster. Namun, sejumlah tantangan masih ada di depan mata. Akankah regulasi pemerintah dapat mewujudkan langkah konkretnya dengan segudang permasalahan yang ada? Aturan telah tertuang, lobster-lobster akankah pulang? Janji manis regulasi akan menang? Siapakah Nun jadi pemenang? Glenis Oktania, Kompas TV, Jakarta.